saya menemukan beberapa fenomena khususnya mengenai orang-orang yang dikatakan mencintai Allah secara dalam. Ada beberapa hal yang pernah saya lihat gitu, makanan atau minuman orang-orang tersebut diperebutkan oleh orang-orang seperti kita, itu orang-orang awam, untuk alasan mendapatkan barokah gitu kan. Apakah hal seperti itu di dalam Islam diperbolehkan itu atau tidak? Bagaimana tanggapan Buya mengenai hal tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada seorang murid mengambil sisa makan gurunya, bukan itu tujuannya, itu spontanitas daripada rasa cintanya yang dalam, bukan dibuat-buat. Ngambil bekas minumannya kurang ajar di belakangnya, model apa santri begitu? Itu spontan, itu karena seruan hati. Sehingga pada sahabat Nabi berebut di saat Nabi melemparkan, mohon maaf kalau bagi kita kotor, Nabi tidak. Mata nakhmanu khamatan, Nabi tidak melemparkan dah ila wasaqat fi kaffi rajulin minhum ila wasaqatat, kecuali jatuh di tangan mereka lalu diusapkan di wajahnya. Spontan ini, bukan dibuat-buat. Jadi pada orang mengambil bekas minumannya itu karena ungkapan cintanya yang dalam. Makanya tentu dari cinta ini diantaranya terwujud dalam bentuk yang semacam ini. Bukan action, kadang-kadang ngambilnya nggak enak, temannya ngambil ikut-ikutan, bukan dari dasar cinta di dalam hatinya, ya nggak banyak pengaruhnya kepada dia dong. Athar mukmin, makan bekasnya seorang mukmin yang soleh ada keberkahan, tapi berkah itu Anda yakini, Anda punya cinta, punya sambung, bukan action, nggak enak temannya minum, ikut minum, bukan begitu. Jadi yang demikian itu ada mulai dari zaman sahabat baginda Nabi SAW ada, termasuk rambut Nabi pernah berwudu, wa kadu ayyak tatilu fi wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu berebut untuk mengambil bekas percikan wudunya Rasulullah. Kada ayyak tatilu, berebut, itu spontan, tapi bukan syariatnya kamu berebut begitu, enggak, itu spontan, enggak, dari ungkapan cinta. Jadi bukan suatu yang terlarang pura-pura tadi action, bukan. Anda dengan kecintaan Anda baginda Nabi SAW ada makna kecintaan, ada makna menghadirkan cinta. Sayyidina Nabi, Siti minta air, Siti Aisyah lagi minum air, ya Aisyah, Nabi ini, ya Aisyah berikan aku air minummu. Loh, Nabi Muhammad bisa mengambil air minum dari tempat lain, tapi minta dari minumnya Siti Aisyah, bukan kebalikan, bukan Nabi. Tapi setelah minum Siti Aisyah diputar, dicari di mana tempat yang dipakai minum Siti Aisyah, disitulah baginda Nabi menempelkan bibir beliau yang mulia di tempat bekas minumnya Siti Aisyah, menampakkan bahasanya ini keindahan, ini cinta, ini kemesraan, sah. Atau kebalikannya, keberkahan, sah. Untuk menumbuhkan cinta aja sah kok. Nah ini yang demikian, cuman kita perlu dari hati, bukan action. Sehingga keberkahan, yakin ini adalah min athar, disentuh oleh seorang yang soleh, bekas makanan orang soleh, karena kecintaan Anda spontan, Anda nggak bisa membuangnya. Ini adalah ungkapan hati, kecuali jadi bahasa action, doa minum ini. Tapi cuman secara dohir itu bukan sesuatu yang terlarang, tapi yang kita rindu batin. Kenapa Anda melakukan yang demikian itu? Kenapa Anda melakukan yang demikian itu? Karena ungkapan cinta, spontan cinta Anda menyuruh Anda seperti itu. Itu adalah dari sesuatu yang Anda cintai. Makanya secara dohir seandainya tanpa itu cinta, bukan sesuatu yang terlarang mengambil bekas air minum, baju, bahkan baju Nabi itu adalah dipegang oleh Siti Aisyah, Sayyidah Asma tuh, hadhi jubbatu Rasulillah, jubbah Nabi, qabatatha Aisyah tuh dipegang oleh Siti Aisyah, walamma qubidat tatkala Siti Aisyah wafat diambil oleh Sayyidah Asma atau siapa yang lainnya, kemudian wa inni uwassiluha, aku cuci, astashfihil mardana, untuk aku pengobatan bagi yang sakit, sah. Tapi atas dasar kecintaan tersebut agar ada maknanya, dan bukan meyakini air ini akan menjadi sebuah yang air ini membuat kesembuhan. Oh tidak,
akan tapi adalah ungkapan luapan cinta seperti itu. Dan mungkin Anda yang ngerti makna bercinta dengan pasangan, mohon maaf, kalau sudah bicara cinta akan indah. Cinta indah, mohon maaf, mungkin antara suami istri. Kalau kita bicara di bab puasa bulan Ramadan, kalau orang menelan ludahnya sendiri kan nggak batal, tapi menelan ludahnya orang menjadi batal. Siapa menelan ludahnya orang? Jadi kan gambarannya Anda melihat ludah di meja lalu Anda minum, enggak. Ternyata setelah saya bicara tentang kemesraan, ada mungkin seorang suami mencium istrinya, ludahnya ketuker, nah itu batal. Nah kan, nah jadi ludah yang semula menjijikkan, tapi bagi seorang yang mencintai jadi indah. Ciuman sehingga tertukar ludahnya. Anda paham atau tidak makna cinta? Mungkin Anda tidak pernah punya cinta, jadi bingung tentang cinta. Jadi Anda itu seperti itu. Jadi itu adalah ungkapan cinta. Tapi bukan berarti jadi secara dohir tanpa embel-embel cinta adalah sah. Bekasnya orang lain boleh kita minum kok. Siapa yang melarang bekasnya orang lain? Ya kan? Tapi kalau dalam itu bahasa ungkapan cinta, tentu adalah sebuah kebaikan. Siapa yang cintai? Orang baik, karena sama tadi kita sebutkan dalam majelis. Mungkin yang kita artis yang di panggung yang buang baju dalamnya, tiba-tiba ciumin itu, ini yang di otaknya apa kira-kira gitu? Barokah? Atau ini lah, kayak begitu. Itu di luar. Itu kalau secara akal nggak, aneh-aneh kalau ini. Tapi kalau sudah bicara, oh karena dia cinta, oh ya maklum dong, dia kan ngefan, kan gitu dah, ngefan. Anda pun ikut-ikutan ya. Anda ngefan ke siapa? Ke guru Anda, ustadz Anda. Ya tentunya kalau sudah masalah ngefan nggak ada masalah. Itu sorbannya jelek, Anda bisa beli sorban lebih bagus, dikasih oleh ustadz Anda sorban jelek, Anda simpen. Karena apa? Kayak tadi bab hari ini yang kita bahas ini, gitu aja seperti itu. Jadi secara zahir bukan sesuatu yang salah, akan tapi hendaknya siapapun yang melakukan demikian itu memang adalah dari luapan cintanya, dari dalam hatinya, luapan pengaguman, kekaguman dan penghormatan yang tinggi dari hati seorang santri, seorang murid, seorang muslim tersebut. Wallahu alam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.